Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Pertama, B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Yang kedua, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marni Puspawardoyo. Yang ketiga, tak lama setelah ayahnya meninggal pada tahun 1950, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middle School. Yang keempat, tahun 1954 ia melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang sekarang dikenal dengan ITB. Yang pertama, pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aceh, Jerman Barat. Yang kedua, ia menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1955 dengan predikat summa cum laude. Yang ketiga, sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Yang keempat, Habibie memiliki julukan MR secara karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Yang kelima, namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika, yaitu Teorema Habibie. Yang keenam, dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Awal mula B.J. Habibie menjadi presiden. Pada 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 1978 sampai 1998. Pada 14 Maret 1998, Habibie digaet menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto, tetapi jabatan itu tidak berlangsung lama. Selang 2 bulan terjadi demo besar-besaran yang akhirnya meruntuhkan masa pemerintahan Soeharto. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden akibat tragedi Mei 1998 membuat posisi Habibie naik dari wakil presiden menjadi presiden pada 21 Mei 1998. Namun sayangnya hanya sampai 20 Oktober 1999. Meskipun begitu banyak hal yang sudah dilakukan olehnya, seperti beberapa undang-undang menjadi terobosan baru, yaitu Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, serta Undang-Undang Partai Politik. Pelantikan presiden digelar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua MA Sarwata Baharudin Yusuf. Habibie dilantik di Istana Merdeka pada 21 Mei 1998. Habibie membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia dengan disaksikan oleh pemimpin Mahkamah Agung. Upacara itu berlangsung secara singkat. Setelah membacakan pidato pengunduran dirinya dan disaksikan oleh pelantikan wakil presiden B.J. Habibie sebagai presiden, Soeharto menjabat tangan B.J. Habibie dengan wajah yang tenang tanpa ekspresi. Soeharto kemudian meninggalkan Istana Merdeka diiringi putrinya Tutut Soeharto. Meski hanya 17 bulan masa pemerintahannya krusial, kebebasan pers lahir di masa pemerintahan Habibie dengan terbitnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Keberhasilan program pemerintahan B.J. Habibie. Di era pemerintahan Habibie berhasil melaksanakan pemilu 1999 pemilu demokrasi pertama pasca Orde Baru dengan asas Jubir-Yurdir yang diikuti 48 partai politik dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 92%. Pemulihan ekonomi. Selama pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia berhasil pulih dari krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Kebijakan ekonomi yang diambil berhasil mengurangi inflasi dan pemulihan kepercayaan investor. Reformasi politik. B.J. Habibie membuka ruang bagi reformasi politik dengan memberikan kebebasan kepada media dan memperolehkan pembentukan partai politik baru. Hal ini membuka jalan bagi reformasi politik yang besar di masa mendatang.
Penyelesaian konflik pemerintahan B.J. Habibie berhasil menyelesaikan konflik di Timor dengan memberikan kesempatan bagi rakyat Timor untuk memilih kemerdekaan dalam referendum yang diawasi oleh PBB. Berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih bersekitar antara 10 rupiah atau 15 rupiah. Dalam program pemerintahan B.J. Habibie, satu krisis ekonomi. Meskipun berhasil memulihkan ekonomi dari krisis yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintahan B.J. Habibie juga diwarnai oleh kegagalan dalam menangani dampak sosial dan ekonomi dari krisis tersebut. Banyak rakyat Indonesia masih merasakan dampak negatif dari krisis ekonomi tersebut. 2. Konflik di Aceh dan Papua. Pemerintahan B.J. Habibie tidak mampu menyelesaikan konflik di wilayah Aceh dan Papua secara tuntas. Meskipun ada upaya untuk membuka dialog dengan pihak-pihak yang berseteru, namun konflik tersebut masih berlanjut hingga masa pemerintahan selanjutnya. 3. Kontroversi politik. Kebijakan politik B.J. Habibie termasuk kebijakan terkait pemilihan presiden melalui MPR pada tahun 1999 melalui kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan politik dan ketegangan di masyarakat. 4. Namun pemerintahannya mendapat kritik paling keras karena lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999, dari 12 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, hanya 4 fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan 6 fraksi lainnya masih belum menentukan keputusannya. Kebanyakan fraksi itu memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban Habibie itu. Pada umumnya, masalah yang dipersoalkan adalah masalah Timor Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah hak asasi manusia. PMPR dalam sidangnya tanggal 20 Oktober 1999 menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie melalui proses voting. Pada kesempatan itu, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia Rabu 11 September 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. B.J. Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada usia 83 tahun karena gagal jantung. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120.